Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi ya kita. Cuman sekarang biasanya pagi atau sore, sekarang kita malam, ya. Hmm, Malam ini kita bakalan ngobrol tentang suplemen atau vitamin di masa pandemi. Kayak apa sih, maksudnya vitamin apa sih yang harus kita minum? Nah, kita panggil ya, kita panggil, kita undang ya. Mudah-mudahan oke. Halo Halo sayang, Sisi. apa kabar? Bentar ya, karena kita nggak make up, mari kita memakai. Gak make up aja cantik gitu kok. Nah kan, langsung. Sebetulnya ini lebih ketemu kangen kayaknya ya. Iya, Dari ketemu kamu nih. Malah ada suaranya. aku nggak ada Ya, suaranya. Ada. nggak dengar dengar. Udah dengar Oh, dengar. oke, oke. Jelas, Sip, sip. jelas banget kok. Oh, Jelas sip. kan suara ini? Nggak putus-putus kan? Jelas. Enggak. Enggak. Oh, Oh, sip sip. tuh, Udah aduh, udah. oke, oke. Sip, sip. Nah, kita tuh mau ngobrolin apa sih sekarang tuh? Nggak tahu nih. Ngerumpi, ngerumpi ya. Ngerumpi. Jadi ngomongnya ini kayaknya kemarin ya, ngomongin tentang suplementasi vitamin kayaknya ya kemarin ya. Iya sih, soalnya kan Hmm. kadang kalau orang-orang tuh pada nanya, vitaminnya apa ya biar imunnya bagus, kan kayak gitu ya. Jadi, Benar 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 benar. emang masih perlu ya vitamin atau cukup dengan makan aja? Nah, tapi Nah. sebelumnya nih kayaknya ada beberapa juga nih gabungan. Mungkin dari Dokter Dian nih boleh kenalan dulu, nanti gantian. Oh iya deh, sampai lupa. Aduh, ya Allah. Saking ininya loh, saking excitednya, ya Saking kan? saking kangennya sama sama Ya, yang di sama sana tuh sampai lupa. Oke, nggak, kalau kalau aku kan udah pada tahu kali ya, gitu kan. Nih aku mau kenalin nih, ini tuh dokter cantik ya, juniorku gitu kan. Kalau dulu umur mungkin kok, waktu apa? seumur tuh. Aku yang seumur di Masih 29 kok kita. Iya. Halo Lilir tuh, ada Lilir tuh. Apa Iya nih, kabar udah mulai banyak. Lir? Aduh, tuh, Ini subjeknya tuh. tentang about vitamins ya. Jadinya nanti kita lihat Oke. tentang vitaminnya. Tunggu dulu dong, kenalan dulu dong. Di situ Oh ada ya kenalan Dokter nih, kenalan. Teresia Handayani. Handayani kan bener kan ya? Bener 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 bener. Nah, aktivitasnya apa dok? Coba cerita dulu dong, Nah, cerita dulu iya dong. nih. Jadi mau dokter Lili udah cuantik kayak artis selebgram Yogyakarta kok dokter Lili. Jadi Iya. kenalin ya, halo saya dokter Teres panggilannya. Hmm. Nah, sekarang saya aktif di praktek di Jogja karena tinggal di Jogja juga. Sudah aktif di klinik sendiri. Sudah praktek Wah, berapa? 16 keren. tahun. 16 tahun sudah Wih. praktek gitu kan. Lumayan ya, kita udah lama. Terus sekarang saya masih ambil kuliah lagi tesis di anti aging Hmm. medicine di Udayana. Gitu. Oh, Jadinya keren tentang anti aging banget. medicine lah ya, tentang menolak tua lah gitu. Menolak Hmm. tua itu kan ini banget ya, exciting banget ya. Gitu. Apa? Itu Tua dengan elegan gitu kali ya? yes, healthy aging lah ya, healthy aging. Healthy Ya, jadi kan aging. Oh, tetap pastilah pasti akan tua, tapi bagaimana sih kita tua dengan sehat dan fit gitu. Ya enggak? Kayak keren. Tuh ini kan loh, maka kayak dokter Dian tuh loh, kelihatan fresh, kayak seumur kan kita. untung di aku rugi di teres nanti Gak loh. apa-apa. Kan Kalau kamu kita ngomongnya seumur. 29 tahun. Oh iya iya kita
Oke, oke. Nah, jadi karena pengalamannya udah banyak banget kan, 16 tahun praktek. Kalau nggak salah juga ada di rumah sakit swasta ya, di Jogja ya. Ya, di rumah sakit swasta di Mm-mm. Jogja juga bisa gitu. Mhm. Nyebutin rumah sakitnya Wah. boleh lah. Masa nggak boleh? Nggak Oh, boleh ya? boleh, boleh. Nggak apa-apa. Di rumah sakit Bethesda ya, Bethesda, Ya, Jogja. di wellness Hmm. kliniknya, bukan di umumnya sih, Mm-mm. tapi di wellness kliniknya rumah sakit Bethesda. Tuh. Jadi bisa di pria dan wanita, jadi nggak cuma buat wanita, karena menolak tua, jadi healthy aging itu kan nggak cuma buat wanita dan pria ya, nggak cuma buat wanita aja. Mhm. Oke. Nah, kembali ke topik nih, kan udah kenal nih. Nanti boleh loh yang hadir di sini nih, mas-mas, mbak-mbak. Karena kan healthy aging ya nggak boleh, bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh. Jadi mas-mas, mbak-mbak yang sudah join gitu kan. Boleh kalau mau ada pertanyaan nanti tulis aja ya. Oke. Nah, eh, aduh biasa manggil Sisi. Ini dipanggil apa nih? Sisi aja sisi, tetap sisi. Sisi, Sisi ya, Kan Sisi. sambil ngobrol kita. Oke. Nah, terkait pandemi ini kan topiknya tuh pokoknya pengen mengulas tentang pandemi gitu kan ya. Jadi, vitamin atau suplemen apa sih yang bagus atau yang tepat selama pandemi gitu loh? Emang masih Nah, diperluin? sebelum kita ngomongin suplementasi, kita harus bisa juga melihat kan ya, kebutuhan Mhm, gizi kita, nutrisi kita cukup apa enggak. Nah, kadang-kadang tuh kita dengan PD-nya saya merasa cukup kok, saya nggak butuh vitamin. mhm, Atau dengan under PD-nya bisa merasa saya kurang semua nih, saya harus minum vitamin semua itu. Nah, itu yang hmm, harus kita cari tahu. Bener nggak kita kurang? Bener nggak kita butuh? Bener nggak kita udah cukup? Nah, dari situ kita mhm, bisa lihat seperti biasa lah, basic untuk nutrisi kita ada makronutrisi, ada mikronutrisi kan ya Mbak Dian ya. Ada dua itu. mhm, Nah, si suplementasi ada di mikro, ya kan, di mikronutrisinya. Dan itu oke, kadang-kadang memang kita skip, kita lupa. Kalau makronya kadang-kadang hmm, ya, apalagi yang dietnya, cara makan. Diet itu kan sebenarnya cara makan ya. Cara makannya mhm, bagus, otomatis mungkin dari status gizinya udah oke. Tapi hmm, banyak di antara kita yang tanpa sadar kita sebenarnya kurang tuh sama mikronutrisinya. Ya kan? Karbohidrat, hmm, lemak, protein kita sudah terpenuhi, tapi ternyata mikronutrisinya tidak bagus karena ada banyak mhm, hal nih. Pertama memang kurang dari segi makanannya. Yang kedua cara masaknya itu juga salah. hmm, Itu kan menghilangkan saya banyak makan sayuran, saya makan sayur sehari 5 kali 6 kali dok, berarti cukup dong, protein saya cukup. Tapi ternyata masaknya dicah, digodok terlalu lama misalnya, jadi oh, semua oke, vitaminnya sudah rusak ya kan, atau di microwave mhm. terus diangetin. Saya masak nih terus cuma tinggal di microwave. Nah, itu apakah cukup seperti itu ya kan? Jadi memang kebutuhannya kita ini memang individual sekali. Jadi nggak bisa tuh kita tentuin kebutuhan saya sama dokter Dian tuh sama apa enggak, beda. Misalnya seperti itu. Nah, Ada Bumil loh, Bumil, Bu Suwi, eh, Bu Widya, Suwi, selamat iya, ya. selamat ya, aduh, Dia tunggu, 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 coba melepas tadi, stres. Nih emak gini nih, gampang teralihkan, terdistrak. oh, tunggu, tunggu. Nah, tadi tuh disebut makro, mikronutrisi. Mungkin kalau yang bukan dokter, mungkin apa sih mikro, apa sih makro, ya nggak? Bisa diceritain dikit Hmm. nggak? Nah itu, tadi kan makro itu kayak, yaitu makanan-makanan kita yang mengandung protein, Mhm, karbohidrat, protein, dan lemak. mhm, Seperti nasi lah, atau karbonya bisa dari yang lain tuh boleh, roti. Jangan salah loh ya, roti mhm. itu termasuknya dihitung makanan ya. Jangan lupa, orang Indonesia kebiasaan. Habis makan burger bilangnya belum makan. Ya kan, Kalau karena nggak belum makan. nasi belum ya. Oh, nah itu yang membuat kadang-kadang terlalu over untuk makronutrisinya seperti itu. Nah, kalau di Mhm, mikronutrisi adalah suplementasi, yaitu vitamin dan juga mhm. mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin dalam jumlah kecil, Oh, tapi itu esensial karena beberapa vitamin juga tidak mhm. bisa kita produksikan dalam tubuh, otomatis ya kita harus ambil dari makanan dari luar. Seperti itu, Mbak Dian. Hmm. Nah,
Tadi ya berarti yang mempengaruhi mikronutrisi ada cara masak, jumlah. Ini belum nih Lilir udah nanya nih. Nanya sis, Banyak. vitamin. Vitamin biar nggak apa nih nggak susah tidur. Terus kalau kurang tidur boleh nggak nyaur tidur? Nah, boleh nggak? Ya memang. Jadi kalau misalnya ada 5 pilar untuk healthy aging ya sebenarnya kan. Dari pertama dari diet tadi yang kita omongin ya kan. Yang kedua adalah olahraga, exercise. Exercise yang sesuai dengan kita ya. Karena beda-beda setiap orang juga. Jadi ada namanya local precision juga untuk jadinya resep-resep yang berbeda untuk setiap orang, individual sekali. Terus yang ketiga adalah manajemen tidur. Otomatis tidur itu untuk menjaga healthy aging dan membuat hormon-hormon kita bekerja dengan baik, tidur tetap harus 7 sampai 9 jam. 7 jam sampai 9 jam sehari. Itu tidurnya tuh. Jadi kalau misalnya kurang tidur mau dibales, mungkin nggak cuma sekali 2 kali oke, tapi diusahakan agak susah memang untuk para dokter yang ada jaga malamnya. Nah, makanya saya nggak mau jaga malam biar tetap awet muda. Nggak deh. Ada yang berkorban untuk itu. Tapi boleh dibayar gitu nggak? Boleh di apa sih? Di sahur tidurnya gitu loh. Dibayar tidurnya boleh nggak sih? Boleh nggak boleh sebenarnya kan intinya gini. Kalau kayaknya di saraf juga belajar tentang bagaimana manajemen tidur kan ya. Lebih jago itu harusnya ngundang lagi nih, ngundang Lilin kita bicara bertiga tentang manajemen tidur itu Oke. sangat oke banget tuh. Nah, Siap, kalau nanti deh. karena memang setiap orang juga mungkin berbeda. Mungkin kayak Pak Habibie katanya cuma tidur 4 jam sehari dia oke-oke aja, beliau oke-oke aja itu mungkin nggak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi saya terus harus tidur 8 jam, 7 jam minimal sehari. Kalau enggak, saya merasa ada mulai ada kerutan enggak deh. Kurang energi Pokoknya biasanya kurang. Gitu. Itu kalau kontak sama dokter Teres tuh terakhir tuh jam 9, nanti jam 5 dia udah menjawab ya. Tidurnya kan benar harus kan? cukup karena Wah, ya. benar. Saya itu Oke. irama sirkadiannya udah oke tuh jam 9 saya tidur, jam 5 pagi saya bangun gitu. Cuman Balik leye-leye lagi. doang sih. Oke. Sis, balik lagi nih soal suplemen. Nah, kan tadi harus diukur, kurang sudah cukup atau kurang, ya kan? Sehingga kita perlu suplemen. Ngukurnya gimana? Nah, ada beberapa kayak vitamin B, vitamin D, vitamin C itu bahkan bisa diukur memang zinc, terus mikroelemen kayak zinc itu bisa kita ukur. Tapi memang tidak terlalu signifikan memang. Jadi kan kayak vitamin itu ada 2 macam ya, yang kayak zaman SD lah kita udah belajar kan vitamin larut air, vitamin yang larut lemak, ya enggak? Nah, Ya, larut air ya itu betul. kalau yang larut lemak itu gampang singkatannya kalau kita ingat waktu SD itu ADEK kan Dek. vitamin A, D, E dan K, ya enggak? Ya, Itu yang larut lemak ya. ya kan? Itu akan menumpuk. Jadi memang harus hati-hati kalau misalnya terlalu over gitu kan. Yang kedua Oke. yang vitamin yang larut dalam air ya enggak sih? Yang air itu kayak vitamin C, B. Nah, itu mau banyak pun dia akan kebuang ya kan? Mau banyak pun dia akan kebuang. Dia nggak bisa disimpan dalam Oke. tubuh. Jadi memang mungkin dibutuhkan untuk setiap harinya. Tapi ternyata nih era pandemi ini nih, Mbak Dian nih, ternyata tuh ya kayak vitamin D itu ternyata kita dulu bilangnya cuma buat otot sama tulang, pencegahan Ya, riketsia, ya nggak sih? ya, Penyakit riketsia ya kan, tulang ya, lemah betul, ya kan. betul. Nah, tapi ternyata saat ini vitamin D itu ternyata gunanya nggak cuma cukup itu. Vitamin D gunanya bisa sampai untuk ke sistem imun. Bayangkan, hormonal Oh, sistem imun itu ke vitamin D. Nah, terus boleh nggak nih dok kita minum tiap hari ya kan? Banyak kan pertanyaan pasien gitu kan ya Mbak Dian ya, ya. Boleh nggak kita betul. minum tiap Iya. hari? Terus dosis, nah ya kan dosisnya tuh berapa ya nggak? Nah, bagusnya Kadang vitamin D ini, itu kita bisa cek. Gimana? oh dicek. Kadang kala tuh pertanyaan ada nih yang nanya juga, kalau minum vitamin D nanti kena ke ginjal nggak gitu? Benar. Soalnya kan batu ginjal kan ada yang apa kalsium gitu ya, jadi bayangannya mungkin nanti kena ke ginjal nggak? Nah, coba ceritakan. Nah, Jelaskan gini, dok, jadi jelaskan. gini, jelaskan. Belum kan ditanya. Jadi memang Oh kalau iya kan. vitamin D itu bagusnya kita cek. Nah, seiring perkembangan ini memang standarnya untuk cek itu gampang di lab, ambil dari darah. Bagusnya memang puasa karena biar serum darahnya jernih. Oh, Gitu. Bagusnya sih kalau oke. nggak puasa pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman takutnya serum darahnya nggak jernih, dia agak sulit.
Jadi bagusnya memang puasa. Puasa cukup 8 jam, kita pergi ke lab, di lab-lab swasta, karena ini nggak di endorse, kita nggak boleh nyebutin lab kalau yang ini. Biasanya dia Jadi sebut silakan. namaku gitu kan. Ada satu lab yang di Jogja kalau sebut nama saya minta diskon, bukannya apa-apa. Oke. Jadi, Oke. Terus lanjut. sebut nama tuh langsung bisa ini diskon. Jadi lab itu harganya sekitar 400-an ribu ya. Lab untuk cek vitamin D. 400 ribu. Pasti Vitamin D ada yang aja nanya ya. kan. Itu kita cek, nanti ketahuan kadar vitamin D kita. Nah, selama ini saya udah ngecek ratusan pasien yang sebelumnya belum pernah dicek vitamin D-nya, belum pernah minum. Misalnya walaupun sudah minum pun, minumnya hanya dosis-dosis standar. 800 IU, 1000 IU. Iya. Itu 400 ya sediaan. sampai saat ini belum ada yang di atas 30. Belum ada. Kadarnya, kadar vitamin D-nya. Kadar normalnya itu 30 sampai 100. Kadar normalnya. Berarti kurang dong. Banyak banget yang kurang. Ternyata saya cari searching, kenapa sih ini di Indonesia kok kurang semua ya? Ternyata memang genetik kita ini, Mbak Dian, Dokter Dian. Genetik kita memang ada mutasi dalam hal mengambil dalam vitamin D yang terpecahkan bisa dipecah dari matahari. Jadi mau kita kumur sampai garing kemipik itu ternyata vitamin D-nya nggak terlalu bagus. Dan kita kurang banyak makan yang mengandung vitamin D. Kayak susu kan juga ada vitamin D-nya, salmon kan mahal ya, jadinya jarang-jarang, ya kan? Ikan-ikan. Nah, ternyata memang kita ini Dokter Dian rendah kadar vitamin D-nya. Di Asia, bukan di Indonesia aja ternyata, di Asia. Di Cina, jadi karena genetiknya gitu ya? Benar, karena genetiknya. Beda sama orang bule. Orang Kaukasia, itu mereka umumnya masih bisa menyerap vitamin D-nya bagus sekali, yang dari matahari. Tapi memang gennya kita, termasuk saya juga, saya sudah cek gennya juga, memang ada polimorfisme juga di situ. Jadi memang gennya memang tidak bisa. Itu, jadi ya, itu patokannya seperti itu. Nah, setelah kita tahu cek nih, hasilnya apa? Misalnya, Dokter Dian udah ngecek nih, hasilku berapa? Misalnya, berapa 10, ya? Mana berapa? Ya ampun, aku belum cek. Kan aku di rumah aja. Jadi kalau 10 gimana terus? Coba. Nah, 10 kan berarti kurang banget. Padahal kita bagusnya kan 30 sampai 100. Even buat anti cancer, buat sistem imun, rata-rata mereka bilangnya 60 sampai 90. Bahkan ada beberapa literatur bilangnya sampai 80 ke atas. Ya. Jadi ngejarnya gila-gilaan toh. Dan jangan salah. Yang 10, yang belasan itu banyak banget temen-temennya, ya banyak. Jadi nggak usah shock, nggak usah apa-apa karena temennya banyak. Saya pertama kali cek juga cuma 16, ya jadinya pertama kali cek itu sekitar 1,5 tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, kayak gitu. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah takut. Kadang-kadang pasien saya shock tuh, ya ampun dok, kok cuma 9, ya ampun dok, kok cuma 12. Nah, nggak usah shock karena temennya banyak. Oke, jadinya terusnya gitu. Terus habis tahu, nah, berarti kan kita tahu nih kurang nih kan, ya enggak? Berarti kita mau ningkatin nggak sih? Saya selalu tanya pasien, mau ningkatin nggak nih buat ini? Oh ya dok, kita ningkatin. Biasanya kalau yang cek itu ada keluhan, kalau yang tempat saya, Dokter Dian, biasanya mungkin dari obesitas, mungkin dari penyakit-penyakit diabetes, itu banyak kan saya cek vitamin D-nya kurang sekali. Itu. Oh jadi nggak semata-mata kurang vitamin D aja, maksudnya ada penyakit lain gitu ya? Nah, ya iya. Tapi ada juga yang memang iseng, dok saya mau cek lah, oke nggak apa-apa gitu. Ada yang gangguan saraf nih, mungkin Dokter Lilis bisa dicoba. Pada gangguan-gangguan saraf itu vitamin D juga rendah-rendah, ya kan? Pada coba Dokter Lilir. Dokter Lilir mungkin kita nih. Apa perlu kita undang gitu ya? Oh nanti next time ya. Pasien COVID juga gitu sama tuh. Sama juga nih Mbak Dian. Jadi beberapa memang rendah banget. Dan gimana kita nih? Jadi beberapa, kalau misalnya ternyata di bawah 10, biasanya saya udah kasih 10.000 IU. Bukan 1.000 lagi, 10.000. 10.000 unit. Iya. Saya pribadi pun saya minumnya 10.000. Saya pribadi, dan saya udah minum setahun lebih. Karena memang nggak naik-naik. Karena memang saya ada gangguan polimorfisme juga.
Ya jadinya ya nasib lah. Hmm. Jadi ya mau nggak mau kita harus minum yang tinggi, dan anak-anak saya pun minum semua tinggi. Anak-anak saya pun sudah dicek. Ada Mm-mm. satu yang saya cek sih. Yang karena dia paling nggak takut diambil darah. Kalau yang lain-lain takut diambil darahnya, dia nggak bisa. Yang lain agak heroik ya kalau kita mau ngecek. Nah, ternyata anak saya padahal saya udah kasih minum 4.000 IU selama 3 bulan. Dia aja cuma 20 lebih. Dan dia tiap hari berenang loh. Bayangkan, tiap hari dia berenang sampai kulitnya pun menggelap. Masih di Jadi bawah kebayang nggak? 30 ya? Masih di bawah 30. Tapi emang anak-anak 20 ke atas sudah normal sih. Itu saya udah kasih 4.000. Dia umur 11 tahun. 4.000 Mhm. gitu. Jadi memang upper limit buat anak-anak sebenarnya memang yang terbaru kata saya 4.000. Mhm. Padahal itu cuma 400. Bayangin nggak? Dulu cuma 400, sekarang kita bisa ngasih 4.000. Jadi memang ini Mbak Dian, jadi memang perkembangan ilmu. Nah, terus takut kan sama ginjal pada yang tahu. Nah, Iya kan? ya Nah, betul. Terus gimana tuh? Nah, beberapa penelitian ternyata dari kita searching dari ini, ternyata justru kadar vitamin D yang tinggi itu melindungi dari fungsi ginjalnya. Asal, Wow. Oh, iya, asal. jadi pada pasien-pasien yang gagal ginjal justru dikasih vitamin D. Kita ada penelitiannya itu, dikasih vitamin D untuk membantu proteksi dari si ginjalnya, memperbaiki fungsi ginjalnya. Hmm. Dan itu ternyata hasilnya bagus. Asal ya memang beberapa literatur masih pro dan kontra untuk pemakaian suplementasi kalsium pada orang di atas usia 30 tahun ke atas. Nah, ya kan? Ternyata Oh. ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa penggunaan kalsium pada di atas 30 tahun ke atas sebaiknya tidak digunakan karena memicu untuk kejadian batu ginjal, kalsium juga kan. Kan vitamin D itu membantu penyerapan kalsium, ya kan? Betul. Nah, kalau kita udah kasih vitamin D tinggi, otomatis dengan kadar kalsium yang rendah pun sudah cukup sebenarnya, ya enggak? Nah, justru beberapa artikel menyatakan, ini masih pro kontra ya, kita juga belum tahu mana yang benar, pasti apa. Yang satu bilang A atau B, tapi yang saya ambil dari sini adalah kalsium yang tinggi itu akan mempengaruhi juga pembentukan plak dan aterom dari si pembuluh darah dan juga pembentukan batu ginjal. Jadi memang hati-hati, itu aja. Gitu. Ya masih ada beberapa pro kontra sih, masih ada yang bilang nggak apa-apa, aman. Ada juga yang memang harus ini ya, kita bisa melihat dari situ. Konsultasikan saja ya ke dokter Dian, boleh tuh untuk suplementasi ya dokter Dian. Nanti langsung saya rujuk. Tunggu sis, ini ada yang nanya nih, kebetulan saya kenal. Wah, ada Ratu Dupak Mas join juga nih. Aduh, kita bangga banget loh. Tunggu. Ini ada salah satu orang tua saya kenal dengan beliau ini, Ibu Titi ya, tadi sempat bertanya. Kalau pada anak yang SMA, spinal muscular atrophy ya, yang kelainan genetik ya, sis, bagaimana konsumsi vitamin D-nya? Karena kan pasti mereka imobilisasi kan, di rumah aja kan gitu. Baiknya gimana, sis? Dok lah, sis dok sis. Sis lah, sis. Oh, sis. Gini sis jadinya, langsung sini sis. Jadi gini, jadi memang seperti awal, sama seperti semua. Penderita alergi pun juga ada beberapa penelitian, autoimun, psoriasis, itu harus dicek memang kadar vitamin D-nya. Jadi mau nggak mau memang dibawa anak ibu ke penderita SMA itu ke lab untuk diambil darahnya untuk dicek. Atau juga panggil bisa juga kok. Jadi katanya kalau di Jogja sebut nama saya bisa dipanggil. Monggo lo Bu Titi tindak Yogja nih penguasa Jogja ini Bu. Enggak bisa Bu di labnya di kota Ibu di mana nih Bu Titi nih? Dokter Bu Titi tuh Bekasi apa ya, kalau nggak Bekasi Bogor deh. Bolehlah nanti ke lab minta cek vitamin D-nya, nanti konsultasikan hasil vitamin D, nanti boleh DM saya, boleh DM dokter Dian, boleh, kita akan tentukan dosisnya itu, karena memang beberapa seperti pasien-pasien autoimun itu pun ternyata membutuhkan suplementasi yang cukup gitu, karena memang mereka kurang seperti itu. Tapi ya itu, sebelum mengkonsumsi sebaiknya dicek dulu. Biasanya sih kalau saya kadang anak-anak yang autoimun saya cek untuk zinc-nya juga nih. Apa gunanya zinc? Oh, banyak tuh. Ini kayaknya bisa sampai kuliah nih kita nanti. Jadi zinc memang bagus banget.
So, buat tahu zinc itu kan biasanya buat diare kan gitu loh. Jadi ini apa hubungannya nih? Kalau tadi disebut vitamin D apa sekarang lagi ngetren gitu ya, berarti ya. eh apa di masa bener-bener pandemi ini karena untuk imun gitu kan ya. Nah, zinc apa hubungannya nih? Biasanya kan cuma buat diare gitu kan? bener-bener. Nah, sama ini sebenarnya kita penggunaan zinc pada diare, dia kan juga Mm-mm. memperbaiki eh, sel di usus kita, memperbaiki lapisan Mhm. sel di usus kita, ya kan? Zinc itu sama. Mhm. Di saluran pernafasan, kalau misalnya pada COVID juga dikasihnya zinc. Zincnya buat apa? Untuk memperbaiki lapisan yang rusak ini, kulit yang rusak ini Oke. kan dari zincnya itu. Dan juga untuk sistem imun, dia zinc itu banyak sebagai kofaktor untuk berat ya bahasanya gini. Yang gampangnya adalah saya cari-cari yang gampang karena ini kan untuk umum. Jadi si zinc itu memang berguna memang untuk sistem imun ya karena memang dia berguna untuk pembentukan metabolisme sel, proliferasi sel. Nah, itu Mhm. fungsinya si zinc. Makanya kalau Mhm. zinc yang kurang itu juga akan mempengaruhi penyerapan mikronutrien seperti vitamin D. Jadi vitamin D ini dia dibantu penyerapannya oleh vitamin K, K2 terutama, terus zinc Mhm. Mhm. dan juga magnesium. Nah, itu yang Oke. penting. Nah, Mhm. kalau pada ibu hamil, ibu menyusui, itu jangan lupa minum Mhm. vitamin D sama magnesium sama zincnya. Beberapa kadang-kadang skip tuh, lupa. Tuh Kalau tadi kurang, yang ibu menyusui tadi ya siapa? Dokter Widya tadi tuh diinget nih pesen nah, Sisili vitamin ya. Vi- suplementasi. Benar, karena Mhm. kalau dengan tercukupinya ibu, otomatis asinya pun juga akan lebih bagus kualitasnya ya, Kak. Oke. Nah, itu dari Ya seginya betul. ini ya, dari segi sinknya itu. Jadi sink itu bisa kita cek juga tuh, Pak Dian. Tapi dia relatif aman sih. Jadi untuk penggunaan sekitar 3 bulan masih oke gitu. Sama, nah nanti sebenarnya nanti Oh. balik lagi kita sudah gunain nih setelah kita cek. Alurnya gini, setelah Mhm. kita cek tahu tahu hasilnya, Mhm. konsultasikan, disesuaikan dosisnya, Mhm. diberi vitamin-vitamin tambahan, 3 bulan Mhm. kita cross check lagi. Nggak bisa lah Sudah cuma naik sebulan, dua betul. bulan jangan. Karena ini kan Oh. vitamin bukan obat ya. Nah, Mhm. bedanya misalnya kalau misalnya obat itu kan cuma gejala, simptomatiknya aja. Misalnya kita Mhm. sakit gigi minum obat sakit gigi sembuh, tapi kan peradangannya masih ada. Misalnya kayak gitu kan. Mhm. Nah, ya enggak, Pak Dian. Tapi yang kita Betul, obati di sini betul. adalah cara kerja organ tubuh kita, ya kan? Suplementasi itu fungsinya untuk memperbaiki metabolisme sel kita supaya apa? Berfungsi optimal. Itu. Itu Oke. deh. Biar awet muda Sip, kayak Mbak Dian. nggak salah tuh. Sis, ada yang nanya tadi tuh, Sis. Vitamin D bisa dicek di lab mana aja? Tadi sih sempat nyebut sebuah salah satu klinik. Bisa di mana aja ya? Bisa di rumah sakit juga ada beberapa rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit Bethesda juga bisa. Rumah sakit Bethesda saya juga Mhm. bisa. Itu ada. Bukan saya, tapi rumah sakit yang saya kerja di sana ya itu bisa. Terus di beberapa lab di Jogja, kalau di Jogja silakan Mhm. bisa. Ini saya sebutin nggak apa-apa ya, tapi ini bukan endorse, ini benar-benar bukan endorse, cuma bisa dicek. Di selama ini yang saya lihat paling agak Aduh. Halo, Sis. lagi yang selain itu, tapi harganya ternyata lebih expensive. Iya, Nah, sinyalnya ini. Aduh. Oke, oke, oke. Lanjut, sinyalnya lanjut. bagus kok. Normal kok. Oh, Nah, gitu. itu ada beberapa yang lab juga yang bisa. Silakan mau di lab manapun atau misalnya mau hubungi kami dulu, mau ke Mbak Dian boleh, ke saya boleh, nanti kita rekomendasikan karena agak nggak enak juga nih. Bukan endorse Oke. masalah. Aku kena etik kita. Iya. Betul. Eh, tadi tuh ada ibu, tadi saya ibu siapa ya? Ana kalau nggak salah. Oh ya, Ana Tania nih. Anak Hmm, preteen atau teenager kalau minum vitamin D gitu, apa betul bisa membooster tinggi badan? Bisa nggak? bisa dong, ya kan tadi nggak Mbak Dian. Ternyata kalau Karena anak-anak di bawah di masa perkembangan dia mereka membutuhkan kalsium. Tapi kalau cuma kalsium aja dia tanpa vitamin D, penyerapannya ke tulang itu akan sangat berkurang. Otomatis tuh kalsium di darah doang. Nah, di darah doang kalsium itu berbahaya. Jadi memang penggunaan kalsium itu memang harus didisertai dengan vitamin D dan juga kayak tadi zinc sama magnesium. Nah,
Saya Hmm. sih nggak tahu ya, memang pas anak saya juga. Ini kan saya sama suami tuh kecil-kecil ya. Saya tuh 150, suami saya cuma 168-an ya. Jadi tuh memang saya tuh merasa pasti anak kami tuh mini-mini lah, ya nggak sih? Tingginya semampai, beda sama Mbak Dian lah ya. Nah, terus si anak saya yang pertama, iya tau beda toh. Anak saya yang pertama itu jadi malu. Anak saya yang pertama itu saya kasih tuh vitamin D-nya setahun ini. Vitamin D-nya saya kasih 5.000 Mhm. karena dia udah 13 tahun ya. 13 tahun. Mhm. Terus di rumah aja sih memang, dan kenaikan tingginya lumayan loh sampai sekitar 10 cm. Tapi memang masa perkembangan ya, saya juga nggak tahu ini karena memang vitamin Mhm. D-nya apa memang karena dia masa perkembangan. Tapi sekarang tingginya dia kelas 13 tahun udah sama kayak bapaknya. Jadi kan lumayan tuh gizinya ya. Nah, seperti itu. Ini tapi Eh, hanya studi kasus, bukannya artikel. Jadi hanya paling paling bawah lah, evidence base-nya paling bawah. Jadi nggak tahu. Jadi silakan misalnya teenager itu dicek aja vitamin D-nya, nggak ada salahnya kok. Apalagi kalau mhm. nggak takut, ya kan? Dicek Mhm, ya. kadar vitamin D-nya berapa, kita bisa tingkatin. Nah, kadang-kadang dari situ kita nggak cuma buat si tinggi badan, tapi buat sistem imunnya juga. Itu Hmm. sis, Jadi gitu gitu gitu. vitamin D itu tadi untuk sistem imun. Tadi tuh kalau nggak salah sempat ada pertanyaan loh, sis. Apa? Jadi apa pengaruhnya zinc pada apa pasca COVID? Pasca COVID kalau nggak salah tadi sempat baca sih, gitu. Oh iya iya Apa iya. sih Oh pengaruhnya? iya, Mhm. karena itu kan terjadi kerusakan. COVID itu kan, virus COVID itu menyerang kerusakan ya, kerusakan saluran pernafasan, saluran pencernaan, bahkan kan beberapa gejala pada pasien COVID itu juga diare kan, ya enggak. Ya, Nah, nggak cuma betul. batuk sesak. Nah, sising itu fungsinya untuk benerin nih, benerin si sel-selnya itu supaya jadi Hmm. cepat-cepat perbaikannya cepat, nggak ada rangsang. Jadi sebenarnya gini, orang kalau bilang, dok saya sakit batuk, padahal sebenarnya batuk itu adalah refleks, ya kan? Refleks tubuh Betul. untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam saluran napas kita. Apa yang ada dalam saluran Mhm. napas itu? Bisa lendir, bisa jadi kerusakan. Jadi Mhm. bisa kerusakan terus jadi banyak lendir. Nah, itu Ya. fungsinya zinc itu. Zinc itu memperbaiki sih supaya lapisan selnya bagus, otomatis batuknya juga akan berkurang gitu. Itu akan mempercepat Oh. penyembuhan, jauh sekali penyembuhan. Mhm. Makanya zinc-nya pun biasanya kita kasih yang cukup. Kalau saya sih biasanya bisa saya kasih 50 miligram. Tapi kan zinc itu macam-macam sis. Dari yang Nah, paling murah sampai yang iya. mahal. Kemarin aku baca di Mak-mak mana ya lupa. Ada yang bilang kenapa aku kalau dikasih zinc yang apa ya, zinc yang zinc generik kok sulfat. aku mual ya gitu. Tapi kalau zinc yang mahal aku nggak mual. Jadi zinc itu macam-macam memang. Ada zinc sulfat yang paling murah. Yang buat diare Mhm. 10 miligram itu memang murah banget. Tapi memang efek sampingnya dia agak mual. Ada yang paling bagus Ya. adalah zinc gluconat sama zinc picolinat. Nah, picolinat ini yang paling mahal memang. Tapi memang efek sampingnya, penyerapannya memang jauh lebih bagus. Jadi kalau memang punya Oh, kemampuan ya kema. silakan pakai pakai si picolinat. Silakan, nggak ada masalah, itu bagus sekali. Tuh, gitu. Ini pertanyaannya Oke. keren-keren ya. Nih seru sih soalnya. Tuh, tunggu. Tadi vitamin D, zinc, magnesium, ya. Terus apa tadi? Nah, kalau kayak vitamin C gitu gimana? Kan kalau Nah, awal-awal era pandemi itu kan vitamin C 1000 gitu kan ya? Gitu. Gimana nah, coba, benar. Dok? Kalau saya pribadi, karena dibalik lagi si vitamin C kan juga larut dalam air kan ya, mau nggak mau memang kita Mhm, mungkin membutuhkan tiap hari atau 2 hari sekali. Memang paling bagus memang tiap hari untuk diminum. Tapi usus mhm, kita kan juga keterbatasan. Penyerapan maksimal mhm. ternyata hanya 300 sampai 300 miligram pada saat yang bersamaan. Otomatis kalau kita minum 1.000, itu kita sama aja kita ngebuang ke pipis kita. Percuma dong ya. Iya, Mhm. ke pipis kita kan biasanya kalau ke pipis atau sama ke feses. Eman-eman. Jadi biasanya kalau saya dibagi dua. Jadi dok, kalau saya pakai yang enak itu loh dok, ceklek yang ini. Jadi harus dibagi dua ya dok, bagi dua. Itu lebih 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 efektif, nggak buang-buang. Atau yang tablet Hmm. langsung ya minumnya cari yang 500 miligram maksimal. Itu lebih baik. Gitu. Nggak buang-buang lah. Sedangkan kalau kita minum yang 1.000, apalagi minuman kemasan yang 1.000 itu hati-hati juga.
vitamin C-nya kebuang, dapatnya lambung. Iya, Lambung. iya, iya, Kan? iya. Betul. Berarti juga cara bener nggak sih minum vitamin C itu harus makan dulu? Nah, ayo. Dari semua Nah, tadi ya, apa suplemen yang disebutin, cara minumnya itu makan. bagaimana? Nah, cara makannya atau cara konsumsi si suplemen itu gimana? Kan pasti ada apa ya? Ada caranya ya. Maksudnya nggak bisa asal misalkan habis makan aku minum atau perut kosong itu gimana sih? Nah, kayak vitamin C itu memang baiknya sudah makan, tapi juga tergantung. Ada beberapa vitamin C yang memang dia lebih relatif aman untuk lambung, yang slow release atau yang ester C yang Mhm. memang nggak terlalu asidisinya. Tapi itu bisa. Tapi sebaiknya memang sudah makan karena dia juga nggak ngaruh dengan makanan. Vitamin Hmm. D bisa diberikan sebenarnya sudah, tapi kalau misalnya memang agak mual sudah makan nggak apa-apa. Tapi minumnya Mhm. kalau vitamin D sebaiknya barengan dengan air putih ya. Jangan dengan Oh. yang mengandung apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Apa oksalat tinggi. Itu akan mengganggu penyerapan dari vitamin D juga. Jadi hati-hati. Itu kayak Contoh misalnya kita oksalat apa? contoh oksalat tuh kayaknya di tumbuh-tumbuhan banyaknya ya. Itu di tumbuh-tumbuhan, di sayur-sayuran, tumbuhan. Oh, Jadi ya jadi memang apa? Makan jangan pas lagi makan gado-gado gitu ya, jangan pas lagi makan lotek terus vitamin atau D jus gitu. atau apa. Tapi kalau dibanding Oh, stres ya 2 jam sudah makan masih nggak apa-apa, makan aja nggak masalah. Ya minum aja nggak oke. masalah. Ya kan dibanding stres. Hmm. Sing juga buat mual. Jadi sing biasanya kita Mm-mm. minumin pagi sudah makan. Itu sing juga. Vitamin D mau Hmm. diminumkan barengan sing boleh atau dijarakin ya enggak apa-apa. Magnesium minumnya malam ya, karena magnesium tuh Hmm. merilekskan memang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kram gitu kan ya, bapak-bapak habis olahraga kram mungkin karena kurang magnesium. Karena Ih, banyak aku beberapa pasien banget. saya. Nah, atlet deh. Yang merasa atlet sekarang ini, yang naik sepeda 50 kilo, 20 kilo. Ada Atlet bendera yang putih. berenang hari ini tadi. Oh, atlet yang berenang hari ini, besok biar nggak terlalu pegel-pegel, minumlah magnesium pada malam ini. Nah, magnesiumnya sekitar 300-an. 300 miligram ya. 300 sampai 400 Hmm. miligram untuk magnesium malam. Itu nggak Hmm. apa-apa, aman. Itu jadinya memang beda-beda. Vitamin B boleh diminum kapan aja. Vitamin D B juga bagus ya. Vitamin B nggak boleh nyebut merek. Vitamin B itu vitamin B kompleks itu bagus banget untuk persarafan. Di beberapa pasien juga diminumkan vitamin B juga Hmm. bagus. Dan vitamin Hmm. D karena larut dalam air jadi nggak apa-apa tiap hari. Oh ya, Uh, tapi katanya, maksudnya bukan kak, ya maksudnya kalau orang awam tuh suka bilang gini, aku kok kalau habis minum vitamin B dengan merek gitu kan ya, kok nafsu makanku banyak ya, ngaruh nggak sih? Ngaruh kan ada B6 ya? Ada B-nya itu ya, ngaruh Ada. tetap ada ngaruhnya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Tapi biasanya kalau vitamin B itu kan ada yang vitamin B-nya itu ada dosis macam-macam. B kompleksnya tuh ada dosis macam-macam. Saya tuh nggak gitu apal kalau vitamin B itu. Jadi vitamin B Mhm. itu ada dosis B kompleks yang untuk maintenance, ada vitamin B kompleks yang memang untuk gangguan apa support buat sarafnya ya support lah kita Mhm. bilang dia lebih tinggi memang dosisnya dibanding yang biasa pakai yang biasa aja udah cukup kalau misalnya tidak ada gejala apa-apa tapi kalau misalnya pada Oke. penyakit-penyakit diabetes ya kan penyakit-penyakit Mhm. persarafan yang punya sakit punggung ternyata HNP Mhm. terus sering ginggingan tuh boleh pakainya yang tinggi tuh. Nah, gitu. Jadi ya Hmm. tergantung makanya dikonsultasikan lah sama dokter yang memang apa ya? Eh, Memenuhi apa ya? Mendalami Memilih tentang hal ini. yang Mendalami. Menyelam ya. Sisis ada yang nanya lagi nih, kalau baru berasa mau meriang di badan, sudah tidak enak gitu kan, mau flu, efektif minum vitamin apa ya dok, biar tidak jadi sakit tuh? Oh, ya istirahat yang jelas. Kalau misalnya kerasa mau flu kan otomatis itu mungkin penyebabnya karena virus ya. Kalau virus kan tergantung Ya, tergantung sistem imun tubuh kita. Berarti kan vitamin C, mhm, vitamin D, mhm, mhm, sama vitamin E ya bisa beberapa sama zinc. Ya.
atau sama penambahan zinc. echinacea, sama mungkin probiotiknya bisa ditambahkan. Banyak kan ya, tapi tergantung Tuh. kebutuhan tuh makanya. Kita kalau ngomongin Hmm. vitamin A sampai Z dari probiotik sampai itu harusnya juga diomongin tuh, penting juga tuh. Iya, makanya itu kita jam berapa sih sekarang? Oh, masih cukup sih, dikit-dikit aja dibahas sih gitu kan. Ini Oh ya, baru ini baru soal vitamin, belum nanti anti aging kita undang lagi lah ya beliau ini ya, sisiku yang iya. satu ini ya. Sis, tadi Siap. disebut vitamin E. Vitamin E, gimana tuh vitamin E? Vitamin E bisa kita gunakan Efeknya di pada mana? dosis sama dia sebagai antioksidan, sebagai Mhm. memang buat mencegah radikal bebas. Karena radikal bebas itu dia akan merusak tubuh kita memang. Dia membuat tubuh kita Oke. lebih gampang rusak dan gampang, yaitu kalau tubuh kita gampang rusak, terus sistem imun tubuh kita nggak bagus, Mhm. otomatis gampang lah kita kena penyakit ya kan otomatis. Nah, si vitamin Mhm. E itu bisa kita gunakan dosis 100 sampai 400 IU. Nah, tapi ya beda-beda. Tergantung sensitivitas masing-masing. Ada beberapa pasien yang memang kalau dikasih 400 saya kok malah jerawatan, Dok. Ada yang memang seperti itu. Jadi ya sebaiknya dikonsultasikan dulu. Nggak semuanya kita bisa pakai. Beda-beda setiap orang. Jadi beda-beda. Justru malah yang paling kita kadang-kadang skip itu yang probiotik. Kadang-kadang ngerasa saya sudah minum tiap hari itu loh, Dok, merek EA gitu ya kan. Heeh. Itu sebenarnya secara ini ya tidak terlalu bermakna ya, karena itu sebenarnya cuma isinya gula ya. Jadi kadang-kadang, jadi saya prefer kalau mau minum yogurt itu benar-benar yang plain, yang tanpa rasa, cuman yang memang rasanya asam banget karena memang tidak terlalu bagus penambahan gulanya. Atau minum langsung Mhm. aja si probiotik bentuk kapsul yang memang sudah ada bakterinya udah dihitung, ya kan? Jadi bisa pas. Hmm. Tuh. Itu Ada karena banyak probiotik itu merek ya, Sis? banget tuh. Buat bantu penyerapan mineral vitamin, kalau ususnya nggak bagus, probiotiknya nggak bagus, otomatis Oke. percuma tuh kita makan vitamin yang banyak segala macam tuh percuma, nggak keserap sama tubuh kita. Tuh. Itu Hmm. sis. Berarti tadi kalau ada kan tadi Lilir nanya gimana biar bisa gampang tidur gitu kan ya. Berarti kasih magnesium aja tuh si Lilir itu ya. Nah, magnesium, melatoninnya juga mungkin. Terus kan ada tahap-tahap untuk Oh. tidur yang benar-benar bagus kan. Jadi nggak bisa kita uh, ada tuh, saya tuh pernah ngasih seminar tentang tidur tapi lupa, udah beberapa tahun yang lalu. Cara tidur yang Oh, baik. cara berkualitas ya, tidur Ya, berkualitas tuh tidur yang gimana? berkualitas. Jadi bagaimana kita bertidur berkualitas. Itu kadang-kadang kita tuh lupa kalau kita tuh punya cara-cara untuk tidur berkualitas. Nah, itu nih, ntar ya, ada. Pas kemarin Kita tadi tuh cat. saya juga lagi baca-baca tentang tidur karena beberapa pasien saya juga ternyata gangguan tidur apalagi pada obesitas itu sangat pengaruh banget. Jadi beberapa pasien saya yang obesitas tidurnya ternyata kalau malam itu tidurnya kayaknya lama, tapi bangun tidur tuh rasanya kok nggak enak ya, Dok. Ternyata mungkin saya tanya pada orang tuanya, pada pasangannya, ternyata tidurnya tuh ngoroknya terlalu kenceng. Dan mungkin itu akan mengganggu ke aliran oksigennya. Dan itu membuat ya tubuhnya jadi nggak fresh lagi gitu. Ngaruh banget loh tidur itu. Kapan-kapan kita ngomongin tidur, karena tidur itu kan pengaruh ke semuanya. Ya betul betul. Kalau saya suka begadang sis, Nah, kenapa yo? nonton drakor sis. Nah, itu tuh, nonton drakornya. Kalau saya sih batasin sih nonton drakor tuh biasanya jam 10 udah selesai. Karena kalau enggak tuh keterus-terusan terus loh, terus. Ya enggak? Oke. Sis, jadi dari tadi maksudnya dari semua yang udah disebut tuh ada vitamin D, ada Mm-mm. magnesium, zinc, Mm-mm. B, C, E gitu kan ya. Nah, Ah, ah. untuk di masa pandemi ini gitu ya, yang buat orang Indonesia lah secara umum gitu, Mm-mm, apa mm-mm. yang bagus dikonsumsi? Nah, jadi ya memang semuanya tuh tergantung tubuh kita masing-masing, ya enggak? Oke. Ya, balik lagi, bagaimana kita bisa membuat apa sesuai dengan tubuh kita. Karena setiap orang itu, ini lembur, ya bentar lagi selesai, bentar lagi Bu Dokter.
Jadi Ini nih. memang beda-beda. Jadi misalnya kebutuhan saya sama kebutuhan dia jelas akan berbeda. Ya enggak? Mhm. Jelas. Misalnya saya sampai saat ini, saya udah setahun saya minum vitamin D-nya 10.000 IU. Itu pun nggak Mhm. bisa naik-naik banget. Ya memang karena gangguan mutasi penyerapan itu. Mhm. Tapi Nah, bisa cantik tapi gitu, pasien gimana saya, rahasianya? nah gini Mhm. banyak deh bukan ada satu pasien saya yang Mhm. misalnya dia dari 10 dari 12 saya kasih 5.000 dalam 3 bulan dia bisa 40 bisa 50 kadarnya. Bahkan yang Oh, tertinggi untuk saat ini untuk pasien saya 72. Itu dia minumnya cuma 5.000. Tapi udah sekitar 6 tahun ya. Nah, jadi kalau saya bilang memang tergantung banget sama orangnya masing-masing karena setiap gen kita sangat unik. Jadi sebenarnya kan memang cek dulu untuk kadar vitamin D-nya, zinc-nya. Kalau enggak vitamin D mhm. aja lah yang paling gampang. Kalau yang lain-lain mungkin vitamin B juga mahal, udah langsung minum nggak apa-apa karena itu kan laut dalam air. Vitamin C juga laut dalam air Mhm. itu kalau kelebihan itu akan kebuang jadi nggak masalah. Jadi kayak vitamin D yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu sebagai cek. Zinc juga kalau bisa Oke. dicek. Itu yang penting Mhm. lah, itu yang penting. Nah, dari situ baru kita bisa ngeliat apa yang kita butuhkan Oh. sis. Yeah. Berarti memang semuanya itu penting, tapi harus dicek dulu, ya. Benar. Harus Nih, dicek dan eh, dikonsultasikan ini benar. Gitu. nah, ini ada, ini Kalista nih, vitamin yang bikin tinggi buat anak sis. Telat sih Nah, datangnya, tadi udah dibahas loh. nggak vitamin ya, tapi kasihan nanti itu sebutin. Vitamin D aja, tapi saya bilang dari awal pada anak-anak dicekin aja dulu vitamin D-nya berapa, nanti itu bisa Mhm. penyesuaian. Vitamin D untuk anak-anak dia 1 tahun sampai 12 tahun lower limitnya 2000 IU ya. Lower limit loh ya, lower maintenance-nya itu 2000, upper-nya 4000 ya. Jadi Harian itu kalau ya, dikasih harian. 400 itu agak kurang ya. Walaupun mungkin secara sampai sekarang memang hmm, sampai sekarang untuk dari panduan dari Kemenkes memang masih 400 sampai 800. Cuma beberapa asosiasi vitamin D seperti di Amerika, di Eropa itu sudah mulai mereka upper limit bawahnya 2000 sampai 4000. Itu untuk anak-anak. Pada orang dewasa 5000 sampai 10.000. Beberapa malah di Oke. di Jerman itu mereka Mhm. menggunakan 30.000 sampai 50.000. Itu bisa gitu. Gitu. Jadi ya memang tergantung masing-masing ya. Ini saya juga mungkin akan kalau udah desperate sama 10.000 udah setahun lebih ini naiknya nggak naik kan besok mau pakai 50.000 mungkin Oke, udah ya frustasi berarti kalau kayak apa kemarin tuh yang vitamin D tetes buat anak berarti 5 tetes gitu ya sis ya, minimal 2.000 ya 5 gitu kan. tetes. Ini juga bukan endorse jadi ya berbeda-beda jadi diperhatikan. Vitamin D tetes buat anak-anak juga enak. Orang tua juga ada beberapa yang saya kasih tetes itu juga bagus. Jadi ya silakan gitu. Jadi Oh, satu tetesnya ada yang 400 IU, ada yang 200 IU tergantung mereknya masing-masing. Tapi saya prefer dengan 400 IU lebih enak. Bahkan kalau di Australia, saya menemukan itu vitamin satu tetesnya itu 2000 IU. Bayangin, 2000 IU dalam satu tetes. Itu ada. Tapi ya di Indonesia belum masuk. Di Indonesia iya. baru yang 400 IU. Jadi kalau bisa kasih 5 tetes gitu. Apa mungkin nanti abis ini kita minta endorse dari yang tes-tes itu loh. Oh, iya. Boleh, boleh, boleh nantinya buat yang healthy aging gitu ya. Aduh, Ini, ini kayaknya sinyal di rumah saya kayaknya. Halo sis, sis, eh sis kelihatan kok. ini tadi. Udah, oke. Sip. Oke, sis ini tadi tuh, ini Hesti nih, Hesti nanya, kurang tidur dan kebanyakan tidur bikin migrain kambuh ya? Pengalaman pribadi nih. Tuh, gimana sis? Ada hubungannya nggak sih kurang tidur, banyak tidur, bikin migrain? Aku kalau stres tidur Banyak terus. bisa lah. Ya ngaruh banget tetap. Migrain tuh banyak sekali penyebabnya kan. Ini harusnya ngundang Lilir ini, jangan yang ngundang saya ini bagian saraf. Tenang, nanti semua Beberapa member malah dupa mas juga nanti dapat hormonal giliran. migrain juga bisa, ya kan sis? Hormonal karena apa menstruasi itu kan juga bisa, ya kan? Itu juga bisa. Matahari panas itu juga bisa buat migrain karena pelebaran dari
pembuluh darah kita. Terus kurang tidur, itu Hmm. jelas lah, kurang tidur kan pasokan oksigen dan kita juga kurang istirahat juga. Kebanyakan tidur tuh mamanya males ya, itu juga bisa. Aku stres tidur terus loh, jangan gitu dong. Iya Loh, ya nggak apa-apa, nggak ini, apa-apa, boleh boleh. ini, aduh, coba tadi si Hesti nanya lagi nih, jelasin probiotik dong. Bukannya tadi udah ya? Nanti bisa nonton recordnya atau mau dibahas sedikit, Sis? Oh iya bener boleh kalau kalau si probiotik memang fungsinya dia untuk supaya penyerapan usus kita tuh kan bagus. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk awamnya bisa saya jelasin gini, kalau untuk orang awam biasanya nggak biar karena dokter Hesti harusnya ini nih lebih nanti saya kasih yang lebih expert ya. Nanti untuk awam kan ya. Jadi kan di usus kita tuh kan ada bakteri baik, bakteri netral sama bakteri jahat, ya kan? Nah, si Mhm. bakteri netral ini paling banyak memang. Nah, si bakteri netral itu tapi tipe-tipenya follower gitu deh, tipe-tipe kayak kebanyakan kita deh. Jadi tergantung nih yang banyak jahatnya, apa yang banyak si jelek si baiknya, ya kan? Nah, kalau si Mhm. baiknya habis nih sama antibiotik, beberapa antibiotik kan juga membuat mati semua bakteri itu baik jahat segala macam Ya. baik maupun Mhm. baik. Terus gula juga banyak kan tidak terlalu bagus ya. Terus kalau kena bakteri ya kayak misalnya diare, disentri atau itu kan juga akan merusakkan, mempengaruhi. Nah, si followernya ini akan jadi jahat juga nih si tengah-tengah. Nah, gimana Mhm. supaya jaga si follower kita ikut baik kan? Otomatis kita harus masukin probiotik. Nah, kalau probiotiknya Mhm. bagus, dia akan menjaga sistem khusus kita kan gini-gini ya pilih-pilihnya ya. Kalau Mhm. kemauan pilihnya gini-gini supaya nangkep ya bisa nempel si vitamin kita nempel, si mikronutrien kita nempel, biar bisa dapet Mhm. bagus. Nah, kalau terjadi kerusakan otomatis dia renggang dan ini akan masuk bakterinya, alergen kita, makanya gampang alergi kalau misalnya di kerusakan usus. Jadi ya, dari sini akan jadi kerusakan. Nah, otomatis tidak akan membuat penyerapan si ininya nggak ada bisa nggak ada serap-serap lagi si yang bagus-bagusnya mikronutriensnya. Nah, gimana sih membaiki ini? Yaitu dengan probiotik itu, dengan si bakteri baik itu. Supaya apa? Si bakteri baik itu akan memperbaiki si sel-sel di ususnya ini. Otomatis selnya akan jadi rapat lagi, intact lagi, bagus Mhm. lagi, dia akan begini-begini lagi. Ya. Dia kalau jelek kan gini nih, ya seperti itu. Wah, Kira-kira sih kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. ini Kalista lagi nih, Kalista apa vitamin D sama kalsium udah ya kan? Tapi kadang suka ngilu giginya gitu, suka linu. Nanti berhenti sebentar terus membaik. Bisa begitu, Sis. Vitamin Ya, D itu sama karena saya kalsium. bilang vitamin D dan kalsiumnya cukup nggak dosisnya? Ya, kalau Mhm. kalsium sih saya jarang terlalu kasih yang tinggi-tinggi juga karena saya juga dengan vitamin D yang dosis tinggi pemberian kalsium sebenarnya udah nggak terlalu dibutuhkan. Apalagi pada anak-anak mereka kan banyak minum susu, banyak minum Hmm. boba segala macam tuh hal-hal yang gitu-gituan deh kan ya nggak sih? Nah, jadi Mhm. kalau saya sih pribadi keju mereka banyak makan keju juga kan. Ya, Itu keju, otomatis ya. penyerap. Jadi kalsium sebenarnya udah cukup tuh. Yang kita butuhkan adalah untuk membantu penyerapan si kalsium Penyerapan. dari darahnya Hmm. itu masuk ke dalam tulang dan gigi kita. Mhm. Berarti kan butuh vitamin Mhm. D, zinc, sama magnesium itu. Nah, otomatis tiganya itu Hmm. anak-anak juga butuh magnesium loh, jangan salah. Apalagi anak-anak yang olahraganya banyak. Ya kayak anak-anak saya itu yang Hmm. jadinya kita kasih magnesium dan zinc itu penting banget gitu. Biasanya sih saya kasih empat-empatnya itu. Yang kadang nggak tiap hari, tapi kalau vitamin D pasti tiap hari. Tapi kalau Oke. kalau zinc-nya tiap hari boleh. Karena anak-anak tuh riwil kalau makan zinc. Zinc itu kan bentuknya tablet itu dia udah males katanya udah males lah. Beda sama yang vitamin D tetes kan enak ya. Ya, iya Gitu. betul betul. Oke. Kalau dulu ya dulu kali ya atau pernah sih pernah ada teman sejawat gitu kan. Temanku kena COVID gitu terus minum apa aja gitu kan ya. Kadang kan suka sharing-sharing gitu kan. Dia juga salah satunya adalah minum probiotik. Eh, Hmm. mempengaruhinya di mana kalau di COVID, Sis? Si probiotik Sama ini. memperbaiki dengan kan si COVID Permukaan itu kan tadi. juga merusak usus kan, otomatis dia akan Hmm. memperbaiki juga. Nah, dengan probiotik yang Hmm. baik, dengan zinc yang baik, kita akan mempercepat perbaikan si Hmm. si Sel-sel tadi ususnya, tuh. si epitel-epitelnya itulah. Si Hmm. epitel-epitelnya itu akan memperbaikinya lebih cepat, jadi lebih bagus. Jadi ya Mhm. memang kakaknya kalau kita bilang ya sebaiknya memang secukupnya dosisnya kita harus sesuaikan juga, nggak sembarangan Mhm. seperti itu.
gitu. Ya Oke. agak rumit ya sebenarnya masalah karena harus agak detail dan dan respon tiap orang tuh kan beda-beda ya Oh sis ya, ya, betul, beda-beda betul, betul, banget ya, ya, kita nggak bisa samain ya nggak, ya. ada yang pakai Mhm. kayak vitamin D 5.000 IU udah bagus naiknya cepet, Mhm. sedangkan misalnya saya mau pakai 10.000 aja naiknya susah banget, beda-beda seperti itu. Mhm. Dari tadi curhat terus nih gara-gara naiknya nggak banget banget. Pasti iri ya sama yang lain ya. Yang lainnya Ini naiknya saya cepet sama gitu. pasien-pasien saya. Wah, sudah 70, wah, sudah 60, wah, bagus sekali. Oke, Gitu. sis, nggak kerasa loh, sis sudah mau jam 8 loh. Oh, iya kan? Oh, ngerumpi kak, Hmm. kalau ngerumpi kan kita nggak kerasa, ya nggak? Padahal kemarin waktu janjian, paling 30 menit katanya kan. Iya, karena memang, nah ini tapi ini bahasanya terlalu banyak ini, suplementasi itu dari A sampai Z gitu ternyata. Nanti sesi 2 lagi ya, sis ya. Nanti kita lihat. Boleh, kita ngerumpi-ngerumpi. Hmm, Yang penting masih ada mm-mm. filter, jadi walaupun persiapan bobo ini nggak pakai make up sama sekali, itu tetap ada. Tetap cetar ya. Oke, oke. Aduh, kayaknya seru banget ya kalau ngobrol sama Dokter Teres tuh emang waktu tuh nggak akan pernah cukup. 1 jam nggak cukup. Kemarin beliau ini nawarnya minta paling 30 menit kan ya. Ngapain kita lama-lama? Tapi ternyata kita hampir sejam loh. Hampir sejam Oh kita iya ya, ngobrolin. aduh iya nih rumpian kita Mm-mm. terlalu bermakna nih. Dan kayaknya peminatnya banyak banget tuh. Tadi kan Oh iya, senior-senior saya juga hadir. Ratu Dupa Mas juga dateng ya kan? iya Maksudnya itu join lah harus ya. penting. Karena Oh iya membernya dong. di sini semua toh, kalau nggak datang ratunya ya juga kelewatan ya. Jadi ya Oke. hati-hati aja. Ini dokter Dasto juga datang nih. Tuh, Ah, Dasdo. Halo tapi Dasdo, saya apa malu loh kabar? ngomongin vitamin di depan mereka. Mereka harusnya lebih expert ya. Loh, kan 16 tahun tadi ya, 16 tahun. Oh, 16 tahun praktek. Oh, 16 tahun kan. Terus sekarang apa tadi anti aging ya, sekolah lagi anti aging. Nah, mungkin nanti yang berikutnya kalau topik pandemi ini udah beres, nanti saya panggil lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang healthy aging. Ya. Yes, benar. Itu Healthy baru aging. ini vitamin, nanti healthy aging, nanti bagaimana tips cantik seperti Dokter Teres gitu kan ya? Tuh tanya aja sama ininya yang ngomong itu udah cantik mempesona itu dulu idola loh, jangan salah. Bukan dulu sekarang pun idola loh. Dokter Dian itu dulu kakak kelas Getar Membahana, idola para koas, teman sejawat dan juga residen. Aduh, ya Allah. Suamiku join loh. Oh ya, aduh maaf ya. Berarti Anda beruntung sekali Pak mendapatkan ibu. Aduh, Oke, aduh. Makasih banyak ya, sis. Nanti kita bikin janji sama-sama. lagi ya. Pokoknya aku seneng banget deh. Ya, seneng banget suplemen karena kemarin sempat dibahas lah vitamin D itu, ya kan. Apalagi kalau rehab, katanya ya karena aku belum baca jurnalnya tapi sejawat bilang itu pasien yang nyeri-nyeri itu coba kalau dicek vitamin D-nya pasti juga rendah gitu. Benar-benar. Nah, nanti mungkin nih kami juga lagi ngomong nih dari ID Kota juga kita akan mengadakan tentang nyeri dan vitamin D ya. Tunggu tanggal Tuh. mainnya. Lagi Oke. digodok cari Nanti sponsor. flyernya akan aku masukin ke Oh IG ya. storyku, tenang aja ya. Kita Sponsornya udah dapat, cuma belum dapat timing yang pas nih. Nanti tinggal ya. karena dokter Teresnya sibuk banget kayaknya ya. Oke, ini. Aduh, ini wifi ku ini kayaknya Dah. ya sinyalnya. Pakai Oke, pakai wifi makasih ya? banyak. Pakai Pakai wifi. wifi. Kalau pakai Mm-mm. wifi memang kalau IG story akan seperti ini. Jadi sarannya memang pakai yang biasa aja. Oh, jadi pakai paket biasa ya? Ya, paket biasa. Oke. Karena selalu kalau pakai wifi pasti akan turn off kayak gini. Gak tahu Oh, kenapa. oke. Oke. Terima kasih. Oh, itu kan beda jam terbang beda kan. Kalau aku cuman buat happy-happy gitu yang jam terbangnya tinggi, udah Enggak, tahu aku juga udah wifi itu jarang nggak kok cocok. di ini. Lagi banyak merenungi, ngerumpi-ngerumpi.
Oke, aduh, Oke, bye-bye, makasih, Mbak. Sehat-sehat ya. makasih ya, Makasih sehat-sehat atas di sana. ajakannya. Sehat Ditunggu selalu. aja kan, gini ya, ditunggu ya nanti Gila ya ya. undangan berikutnya ya, sis ya. Siap. Benar. Dah ya. Oke, Assalamualaikum. dadah. Bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, kita